Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Uliafila, absen 31, akan mempresentasikan tentang dari bab 3 yang berjudul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Saya tidak mempresentasikannya sendiri saja. Di sini ada daftar nama kelompok 1 dan absen mereka masing-masing. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara, orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Allah SWT menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Adil bukan berarti harus sama rata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Abul Mudillati Maula Ummil Mu'minin Sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa la turaddu da'watuhum al-imamu adil was-sa'imu hatta yuftira wa da'watul mazlum tuhmalu ala wamam wa tuftahu laha abwabus sama. Rawahul Ahmad. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdul Mudillah pelayan Ummul Mukmin bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Pahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Wahai anak saleh, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Lalu kapan seseorang bisa mulai berlatih jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan menunda, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. Demikian pula dengan kalian, kejujuran dan keadilan yang kalian lakukan akan dilihat dan dicontoh oleh adik-adik kalian. Menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikan contoh berikut ini.
1. Di rumah kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Memberitakan suatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. 2. Di sekolah mengajarkan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah. Bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman. Menerapkan perilaku adil. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Di rumah, misalnya setiap awal bulan, ayah memberikan uang saku kepada 3 anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisi masing-masing di pengurus kelas. Di masyarakat, berperilaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW maupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.